Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan pertemuan kita yang kedua di Musalla Al-Aliyil Kamil. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati oleh Allah. Di dalamnya banyak kebaikan. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah ta'ala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ikhwah dan akhwat, kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu adab. Bab adab, di mana insyaallah tema kita pada malam kini adab terhadap orang kafir. Adab-adab kepada orang-orang kafir. Sungguh agama kita ini mengajarkan semua adab, semua akhlak, baik adab dan akhlak sesama mukmin, sama muslim, atau juga kepada non-muslim, atau kepada hewan, makhluk lain. Islam bicara dalam kehidupan ini, Islam membicarakan agama ini, yang dibicarakan Islam itu dari A sampai Z, tentang adab yang tidak diajarkan dalam agama lain, sampai kepada adab buang hajat, masalah cebok. Apa kata orang-orang musyrikin kepada Salman Al-Farisi? Allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah. Apakah nabimu mengajar kamu sampai masalah qira'ah, masalah cebok? Ini bertanya pada Salman Al-Farisi. Apakah agama kamu, nabi kamu mengajarkan kamu sampai masalah qira'ah, masalah cebok? Apa jawaban Salman? Iyo, nabi kami mengajarkan kami sampai masalah cebok. Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, mengajarkan pemeluknya sampai masalah-masalah yang kecil, sedetil-detilnya diajarkan dalam agama kita. Maka di antara ajaran agama kita adalah beradab kepada orang-orang kafir. Bagaimana bermuamalah pada orang-orang kafir.
Apakah kalau kita bertemu dengan orang kafir, orang muslim langsung dipukul? Kok dipukul? Ya kafir. Nah, tidak demikian ajaran agama kita. Di masa Nabi SAW, orang-orang kafir, ya, mereka dilindungi, hak mereka diberikan, ya, mereka membayar upeti atau jizyah namanya. Maka Islam memberikan ajaran yang sangat mulia, beradab pada orang-orang kafir. Seorang muslim yakin dan percaya bahwa agama yang hak, agama yang benar hanya Islam saja. Ini yang perlu kita yakin dan percaya, bapak-bapak, ibu-ibu. Agama yang benar, agama yang hak hanya Islam. Selain Islam itu batil. Ini menjadi keyakinan kita bahwa dinu Islam dinu hak. Agama Islam agama hak. Wasiwahu batil, dan selainnya adalah batil. Siapa yang mengatakan itu? Ya Allah yang mengatakan. Inna ad-dina indallahil Islam. Itu kata Allah. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi al-islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari Islam, ya, mencari selain Islam sebagai din, sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita umat Islam fanatik kepada Islam, ya wajar. Ya, harus kita fanatik kepada agama kita, yaitu Islam. Islam agama yang sempurna, mengatur apa saja aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah, ada dalam Islam. Tadi kita katakan orang-orang musyrikin sudah tahu rupanya agama kalian mengajarkan kalian sampai masalah cebok. Tahu dia orang musyrikin. Mana ada agama yang mengajarkan pemeluknya sampai sedetil-detil itu. Islam sempurna. Telah dinyatakan oleh Allah kesempurnaan Islam itu dalam Al-Maidah ayat 3. Allah menyatakan Islam itu sempurna dalam surah Al-Maidah ayat 3. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam menjadi agama bagimu. Ayat ini, ya, menunjukkan akan kesempurnaan Islam tadi. Islam sudah sempurna, tidak butuh ditambah, tidak butuh pengulangan, tidak butuh penambahan. Ya. Apa yang diajarkan oleh Nabi ikuti, yang tidak diajarkan oleh Nabi tinggalkan. Simple dan praktis cara beragama. Yang jelas-jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah redha Islam menjadi agama. Oleh karena itu jelas dan teranglah bahwa agama Islam wajib kita yakini sebagai agama yang hak. Boleh kita bimbang, boleh kita yakin pula agama lain ada yang benar selain Islam. Tidak boleh. Kalau kita meyakini ada pula agama lain selain Islam juga berhak untuk dikatakan benar, maka jelas
ranculah akidah kita, rusak akidah kita. Agama-agama lain tegak di atas apa? Kesyirikan. Yahudi, Nasrani, ya, agama mereka telah tercemar dengan kesyirikan. Sedangkan Islam tidak. Agama Islam terjaga, murninya dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi pemeluknya belum tentu terjaga. Artinya umat Islam belum tentu terjaga dirinya. Kalau dia tidak mempelajari agamanya, ya. Nah, kalau kita lihat gini, Bapak Ibu, ya, Islam agama mayoritas negeri kita. Tapi orang yang mengamalkan ajaran agama tidaklah mayoritas. Ya. Masjid-masjid yang di situ masyarakatnya banyak, jarang penuhnya. Ya. Kecuali pada bulan Ramadan, ya, pada waktu-waktu tertentu. Banyak orang tidak salat, pokok-pokok banyak tinggalkan. Artinya Bapak Ibu bahwa kualitas Islam kita di Indonesia ini, kualitas sebagian besar umat Islam di Indonesia ini masih lemah. Nah, ya memang itulah yang menjadi sunnatullah. Nanti orang masuk surga tidaklah banyak dah. Ya. Orang nambah syukur tidaklah banyak dah. Tapi moga-moga termasuk awak nang seketik tu. Ya. Moga-moga termasuk kita nang seketik tu, yang sedikit tadi. Walaupun nama terakhir. Wah, nama terakhir masuk surga nak ada. Masuk surga kan tu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah dia berusaha terus berpegang teguh dengan agamanya, terutama berpegang teguh dengan adab-adab dan muamalah yang diajarkan dalam agamanya. Yang pertama adalah adab-adab terhadap orang kafir. Yang pertama, tidak merestui kekufurannya dan tidak meredai dia berada dalam kekafiran. Artinya apa? Memang kita tahu ada orang kafir, tapi kita tidak reda dengan kafirnya mereka. Ya. Kemudian kita, sebab kalau kita reda dengan kekafiran mereka, keredaan kita itu adalah kekufuran. Jadi kalau senang awak mencari orang kafir dengan kekafiran mereka tadi, senangnya kita itu adalah kufur. Ya. Kita tidak reda dengan orang-orang kafir tadi, tidak reda kita. Walaupun dia tetap dalam kekafirannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membencinya karena Allah. Kita benci kepada orang kafir karena Allah perintahkan. Sebagaimana juga kita mencintai karena Allah, membencinya juga karena Allah. Kenapa kita benci dengan orang-orang kafir? Orang Yahudi, orang Nasrani. Karena Allah yang perintahkan untuk benci dengan apa? Dengan din, dengan agamanya tadi. Karena agama mereka itu berdiri dan tegak dalam apa? Syirik. Berbuat syirik. Ya. Sebagaimana kita benci kepada maksiat, kepada dosa, maka kepada kekufuran juga kita benci dengan kufuran tadi. Sebagaimana kita cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Al-hubbu fillah, kita cinta karena Allah. Wal-bughdu fillah, dan benci juga karena Allah. Karena Allah yang perintahkan kita benci, bukan karena apa-apa.
Bukan karena orang kafir tadi dia tidak membeli kita. Tapi kalau nyoba lagi kawa senang adanya. Bukan karena itu. Karena kita benci kepada kekufuran tadi. Maksudnya, kita melihat sekarang banyak orang yang suka senang melihat orang-orang kafir. Para artis, para penyanyi, pemain sepak bola, segala macamnya senang dia menjadikan mereka idola-idolanya. Ini kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim tidaklah demikian. Yang ketiga adalah tidak berwala. Berwala itu mendukung, membela. Tidak berwala dan tidak mencintainya. Tidak membelanya, tidak mencintainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 28, La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Al-Imran 28. Janganlah orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, pembela mereka, penolong mereka. Min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pembela. Jalan yang kafir jadikan sebagai pembela agama kita. Ya. Penolong kita. Karena mereka orang-orang kafir terjadikan pembela kita, dia akan condong kepada kekufuran. Ya. Akan condong kepada kekufuran. Oleh karena itu dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, dalam Al-Mujadilah ayat 22 Allah berfirman, La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billah, yang kaum itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, kaum itu beriman pada hari akhir, yuwaduna, mereka mencintai man haddallah, orang yang menentang agama Allah. Dan akan kamu dapatkan suatu kaum ya yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang agama Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu bapak-bapak kalian, wa au abna'ahum, atau anak-anak kalian, au ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, au ashiratum, atau istri-istri kalian. Jadi Allah menafikan, tidak akan mungkin suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir mereka cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya. Nah, kita disuruh untuk membenci kekufuran. Ini yang ketiga. Yang keempat, bersikap objektif atau bersikap adil kepadanya. Walaupun dia orang kafir, tetap berlaku adil. Ya. Dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Selagi dia bukan kafir harbi. Kafir itu ada dua, kafir zimmi. Kalau kafir zimmi itu mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Zimmin. Mereka punya hak. Ya. Hak mereka dilindungi kaum muslimin. Yang kedua kafir harbi. Kalau kafir harbi itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya. Kalau kafir harbi, maka mereka jelas diperangi karena dia memerangi kaum muslimin. Harbi namanya. Ada kafir zimmi. Nah, zimmi mereka yang hidup di negara Islam dan mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Mereka tidak memerangi kaum muslimin. Apa nama kafirnya? Zimmi. Ya. Jadi bersikap adil kita kepada orang kafir. Tetap berbuat baik, memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya selagi dia bukan kafir harbi. Allah yang katakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian, 'anil ladzina, terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum, yang mereka tidak memerangi kalian, fid din, dalam agama ini, walam yukhrijukum, dan mereka tidak mengusir kalian, min diyarikum, dari negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan untuk berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini ayat ini Masya Allah jelas menjelaskan kepada kita, Allah tidak melarang kalian, ya, terhadap orang-orang yang memerangi kalian dalam agama, dan terhadap orang tidak mengusir kalian, ya, dari negeri kalian, untuk berbuat baik pada mereka dan untuk berlaku adil pada mereka. Berarti apa? Allah membolehkan untuk berbuat baik kepada orang kafir, Allah membolehkan untuk berlaku adil kepada mereka. Ya. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini. Mentang-mentang dia orang kafir, kita semena-mena pada mereka, ya tidak boleh. Islam, sebelum ada hak asasi manusia yang dibuat oleh HAM ini, Islam lebih dahulu bicara tentang masalah keadilan ini. Ya, keadilan. Kini orang kan bicarakan keadilan, itu namanya hak asasi manusia. Islam lebih dahulu. Ya. Allah tidak melarang kalian, ya, terhadap orang tidak melarang kalian, dan terhadap orang yang tidak mengusir kalian, untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk berlaku adil pada mereka. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, Allah nyatakan, wala yajlimannakum syana'anu qaumin, jangan karena kebencian kamu kepada suatu kaum, ya, membuat kamu tidak berlaku adil. Alla ta'dilu. Ya'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Adil itu akan mendekatkan kamu kepada takwa. Ini perlu sekali kita perhatikan bagaimana keadilan-keadilan yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah seorang yang penuh dengan keadilan meskipun kepada orang-orang kafir. Sahabat-sahabat juga demikian. Penuh dengan keadilan. Yang kelima adalah berbelas kasih kepadanya. Dengan berkasih sayang, berbelas kasih kepadanya, tapi secara umum saja sifatnya. Ya. Apa contohnya? Bolehkah kita memberi orang kafir itu makan ketika dia lapar? Boleh. Ini berbelas kasih kepadanya. Memberinya minum ketika dia haus? Boleh. Mengobatinya manakala ia sakit? Bahkan bagian dari ibadah bagi kita. Berarti kalau dia kafir, lalu kita biarkan dia sakit, dia butuh pengobatan, menyelamatkannya dari kebinasaan. Kalau dia tenggelam, kok anyuiknya dia orang kafir, biar aja. Tidak ada seperti itu. Menyelamatkan mereka. Biar aja dia kan kafir. Tidak demikian. Karena ini hak manusia secara umum. Islam lebih dahulu menghargai hak manusia secara umum. Kafir dia, muslim dia dalam hal mereka darurat, maka butuh dibantu. Ya, tidak mesti kita membantunya dia masuk Islam dulu, nah. Ya. Nah, sekarang strategi orang kafir kan apa? Dia bantu umat Islam, tapi tujuannya apa? Ya, agar masuk ke agamanya. Islam tidak demikian. Islam itu berbuat baik aja. Nanti hidayah itu datang dari Allah, nama dia hidayah. Ya.
Kalau yang baik-baik agarnya masuk Islam, enggak. Nah, itu tujuan. Hati manusia itu akan lunak ketika kita memberikan kebaikan kepadanya. Apakah dia mau masuk Islam atau tidak, itu hidayah di tangan Allah. Namun kita tentu, jika kita mampu, yuk kita wajib menjalani Islam itu agama nambana, agama tauhid, ya, sesuai dengan fitrahnya manusia. Agama-agama lain itu jelas bertentang dengan fitrah-fitrah manusia. Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Dalam hadis, ini hadisnya umum. Sayangilah yang ada di langit, yarhamka man fis sama. Niscaya akan menyayangi engkau, ya, yang ada di langit. Sayangilah yang ada di bumi, ya. Yarhamka, niscaya engkau akan disayangi man fis sama, yang Rabb yang ada di langit. Kalau kita sayang kepada hamba Allah yang ada di bumi ini, Allah yang ada di langit akan menyayangi kita. Kita akui Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu di arsy, di langit. Ya. Allah di arsy. Sebagaimana ada seorang budak ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu budak ini mengatakan, Allah fis sama, Allah di langit. Di mana sebagian kaum muslimin sekarang mengingkari Allah itu di langit, atau Allah mengingkari Allah itu di arsy. Akidah yang kita yakini, Al-Quran yang mengatakan Allahu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya? Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak boleh mengkaifiatkan bagaimana tadi, itu bukan urusan kita. Yang jelas Allah katakan dia di langit, dia di arsy. Kemudian yang keenam, tidak mengganggunya. Ini merupakan prinsip agama. Pada orang kafir awak bertetangga aja nyo, ya, awak ganggunya, ya, kita pukul dia atau ke anaknya kita ganggu. Ini tidak boleh. Tidak mengganggunya, baik dalam hartanya. Kalau dia hartanya banyak, lalu kita ambil hartanya, tidak boleh semena-mena tadi. Atau darahnya, atau kehormatannya, selagi dia kafir, ya, zimmi. Tapi kalau dah kafir harbi, jelas kafir harbi ini harus diperangi, karena dia memerangi kaum muslimin. Tidak mengganggu dalam harta, ya. Harta yang tidak boleh kita ambil semena-mena. Demikian juga tidak boleh kita menumpahkan darah, membunuhnya, seperti kalau dia adalah orang kafir zimmi. Di mana berbuat zalim kepada orang-orang kafir dan juga pada orang muslim haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan, ya, dia kezaliman itu sesama kalian haram untuk dilakukan. Fala tazalamu, jangan kalian berbuat zalim. Apa buat zalim tadi? Di antara contohnya tadi mengganggu orang kafir, ya. Islam agama yang sangat perhatian, sampai semut yang kecil pun tidak boleh diganggu dengan mengencing lubang-lubang semut, ya, tidak boleh diganggu. Kalau ada orang mengatakan Islam itu agama teroris, adalah salah kaprahnya tadi. Kucing pun ketika
disiksa, ya, tidak dikasih makan, menyebabkan seseorang ibu masuk ke dalam diazab di alam kubur. Gara-garanya kucingnya kurung, kemudian tidak dia makan, dibiarkan kucing tadi makan apa saja, yang akhirnya mati kelaparan. Apa kata Nabi? Uzibatil mar'atu fi hirratin, diazab seorang wanita dalam perkara seekor kucing, ya, yang akhirnya kucing tadi mati kelaparan. Di mana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berbuat zalim. Baik sama kita, apalagi sama muslim, atau kepada orang kafir pun tidak boleh kita berbuat kezaliman. Keadilan itu dalam agama tetap ditegakkan, meskipun kepada orang kafir, meskipun kepada diri sendiri, ya. Wajib kita menegakkan keadilan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Sampai Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ini kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Walaupun anak seorang yang salah tidak dibela. Salah tetap salah. Di mana sekarang banyak dunia pendidikan tak model dulu dah. Ya. Kalau anaknya dihukum bagi orang tuanya. Marah. Padahal anak salah apa? Kini diserangnya. Ya. Kau ini banyak orang anak mengaji, nak pandai dah. Itu kalau marah dek gurunya, guru ngajinya, orang tua menyerang ustaz. Ya. Balik dimarahi karena apa? Kesalahan. Kalau nak salah, tak mungkin dimarahi. Karena pembelaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, maka anaknya tidak akan pandai mengaji. Karena tidak mau untuk diajar. Tidak mau untuk dikasih tahu. Yang ketujuh adalah adab-adab kepada orang kafir. Boleh memberinya hadiah. Memberi hadiah boleh, menerima hadiah dari mereka juga boleh. Ya, dan boleh memakan makanannya jika dia seorang ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau agama lain seperti agama Hindu, agama Buddha dan lain-lain, maka sembelihannya jelas tidak dibenarkan. Hanya saja agama Yahudi dan Nasrani zaman kita, apakah dia ketika menyembelih baca bismillah, kau nak ragukan menyebut nama Allah? Ya. Nah, kalau kita ragu, ya tidak usah kita makan sembelihan mereka. Walaupun asalnya adalah boleh. Tidak mayari buka, tinggalkan apa yang meragui kamu kepada apa yang tidak meragui. Dan kadang sembelihan umat Islam pun ragu li baca bismillah atau tidak kan. Ini kebiasaannya masyarakat kita yang muslim, tentu kita lebih husnuzan. Kita berprasangka baik kepada orang Islam tadi. Kalau ini orang Islam, tentu kalau menyembelih baca bismillah. Ya. Jadi kita boleh memberi hadiah kepada orang kafir. Contoh patang korban kan. Korban mungkinlah banyak. Ada orang kafir tahu kehidupan miskin. Masyarakat olah dapat korban. Ya. Boleh kita berikan korban kepadanya. Boleh kita berikan korban kepadanya. Bagaimana dengan zakat? Kalau zakat boleh kepada mu'allaf. Mu'allaf ini ada dua, mu'allaf yang memang belum masuk Islam, mu'allaf yang sudah masuk yang masuk Islam. Tapi adalah orang kini lah 10 tahunnya, 15 tahunnya mu'allaf dia kecil baru. Waktu buka ketik-ketik dulu, ya bertahun-tahun datang mu'allaf ke masjid. Tahun besok datanglah ke masjid. Sekian lama. Itu tidak mu'allaf. Sudah lama mu'allaf juga.
Karena di negeri kita ini memang mu'allaf itu tidak terbina dengan baik, ya. Akhirnya mu'allaf terus hitanya. Tidak terbina akidahnya dengan baik. Masuk Islamnya masuk Islam aja lah. Tapi bagaimana beribadah dengan baik, menegakkan salat dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, nak diajarkan mu'allaf tadi dah. Ya. Bagaimana berakidah yang baik agar mereka benar-benar menjadi muslim yang murni akidahnya, tidak diajarkan. Akhirnya mu'allaf jadi tarihnya. Karena tidak tahu agama kita. Apa ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan hadiah, menerima hadiah, ya. Menerima pemberian mereka boleh, ya. Bagaimana dengan sembelihannya? Kalau kita tahu bahwa dia membaca bismillah, menyebut nama Allah, sah. Sebagaimana dalam ayat, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan mereka orang-orang yang utul kitab, ahli kitab, halal bagi kalian. Makanan mereka juga halal bagi kalian. Makanan kalian halal untuk mereka. Nabi SAW pernah diundang oleh orang Yahudi. Ya. Dalam suatu riwayat, diundang oleh orang Yahudi kota Madinah. Maka beliau pun memenuhi undang tersebut dan makan dengan makanan mereka yang mereka hidangkan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa makanan ahlul kitab sembelihannya juga adalah halal. Ya. Tapi kalau kita ragu, kembali ke diri kita lagi. Kalau ragu, ya. Berikutnya adalah di antara adab pada orang kafir, tidak menikahkannya dengan wanita muslimah. Kalau lah jadi kafirnya anak kita kemenakan nikah jadi tidak boleh. Ya. Namun boleh menikahi wanita-wanita kitabiyat, ahlul kitab, ya. Tapi kalau ahlul kitab boleh. Ya. Ahlul kitab seperti laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab. Ya, Yahudi dan Nasrani ini hukumnya adalah boleh, hukum asalnya. Di dalam Al-Qur'an Al-Mumtahanah ayat 10 Allah berfirman, la hunna hilul lahum wa la hum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Jadi menikah laki-laki muslim menikah dengan wanita kafir tidak boleh. Tapi kalau laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab, ini boleh. Siapa ahlul kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Karena hukum asalnya mereka ada punya kitab yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan. Ini secara umum, tapi nanti baru dikaji secara, ya. Lagi kira-kira selamat enggak kalau nikah dengan ahli kitab. Jangan-jangan dia, ya, menikah ahli kitab tadi agama semakin jelek. Gawat, baru dikaji dengan hal-hal yang lain. Kalau ada orang Islam kenapa menikah dengan ahli kitab gitu? Kalau wanita muslimah enggak ada. Ya, kan ingin dakwah ya. Ingin dakwah itu sebenarnya dakwah ahli kitab. Ini bisa kira. Jangan-jangan nanti wanita itu yang mendakwah. Maka berhati-hatilah dulu. Walaupun itu adalah hukum asal adalah boleh. Ya. Tapi sejauh yang kita dengar, orang yang rancak agamanya tentunya memilih orang yang beragama seagama dengannya. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'. Nikahi wanita itu atas 4 perkara. Ya. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Lalu Nabi katakan, fazfar bizatid din, pilihlah karena agamanya. Agamanya mesti agama dengannya, atau keelokan agamanya. Yang dimaksud sini adalah Islam. Menikah dengan orang-orang kafir jelas haram hukumnya. Banyak orang sekarang, ya, tren nikah dengan orang-orang kafir. Orang Islam nikah dengan
wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir. Wanita muslimah nikah dengan Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Berikutnya adalah yang ke-9, menjawabnya bila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Bahwa ketika ada beberapa orang Yahudi, ini kalau dia orang-orang Yahudi Nasrani, bahwa ketika ada beberapa orang Yahudi bersin di sisi Rasulullah dengan harapan agar beliau mengatakan yarhamkumullah, semoga Allah merahmati kalian pada mereka, maka beliau mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian tidak mendahuluinya mengucapkan salam, ya. Dan jika ia memberi salam, maka jawablah wa alaikum. Jadi kalau orang kafir memberikan salam, maka jawabannya wa alaikum. Assalamualaikum katanya, wa alaikum. Ya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahlul kitab mengucapkan salam, itu Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam, faqulu, katakanlah wa alaikum. Jawablah dengan wa alaikum. Assalamualaikum katanya. Wa alaikum. Kalau kita lihat sekarang assalamualaikum ini kan sudah menjadi ya bahasa nasional. Ya, orang kafir juga ucapkan assalamualaikum pada orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani juga assalamualaikum. Bagaimana sikap kita kalau sekiranya orang kafir mengucapkan assalamualaikum kepada kita? Maka jawablah dengan wa alaikum. Ya. Wa alaikum. Yang ke-11 adalah mendesaknya ke pinggir jalan apabila berpapasan di jalanan. Ini ketika awal jayanya Islam seperti itu. Ya. Orang-orang kafir didesak berjalan di pinggir jalan. Nabi SAW bersabda, la tabda'u al-yahuda wal nasara bis-salam. Jangan kamu mulai, ya, la tabda'u al-yahud, jangan kamu mendahului orang-orang Yahudi, dan jangan pula mendahului orang Nasrani dalam mengucapkan salam. Fa idza laqitum ahluhum, apabila kalian menjumpai seseorang dari mereka di suatu jalan, fattaruhu ila adyaqihi, desaklah ia hingga ke jalan yang sempit. Ini menunjukkan mereka ini hina. Dulunya seperti itu di waktu kejayaan Islam. Oleh kalau waktu Islam jaya dahulu, kalau sekiranya orang kafir dekat kitanya, kata pinya, ya, karena segannya dia dengan orang Islam ketika itu. Yang ke-12 adalah hendaklah menyelisihinya dan tidak bertasabuh, tidak menyerupainya. Ini dia. Hendaklah menyelisihinya dan tidak menyerupainya. Dalam hal apa? Dalam hal budayanya, kebiasaannya, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ciri khas mereka. Meniru-niru perilakunya dalam hal yang tidak penting. Dalam hal pakaiannya, kita punya pakaian tersendiri orang Islam, ya. Lalu meniru pakaian-pakaian orang-orang kafir. Menyelisihi segala yang menjadi simbol-simbol mereka, seperti memakai salib, ya, untuk bergaya-gayaan. Walaupun tidak gayaan, tetap haram hukumnya memakai salib, karena itu syiar mereka. Syiar agama orang kafir tidak boleh kita pakai, termasuk topi mereka. Di mana pada tahun baru atau bulan Desember, apa topian namanya itu? Hah? Yang warna merah itu? Santa. Pakai topi mereka. Nah, ini syiar mereka, tidak boleh.
Kita membeli bunga-bunga Natal, kan? Dibeli oleh dewa. Nah, syiar mereka. Kita punya syiar tersendiri. Maka syiar awak yang kita sebarkan. Seperti ya hari raya ini 10 pertama di bulan Zulhijjah, syiar memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, ini syiar agama kita. Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Menyerupai suatu kaum, laki-laki menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai wanita dalam hal pakaiannya, maka mereka termasuk kaum tersebut. Menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani. Oleh karena itu agama kita menyuruh apa? Menyelisihi orang-orang musyrik, ya, tidak boleh meniru mereka, menyerupai cara-cara mereka. Khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrikin, ya. Panjangkan jenggot dan potonglah kumis, ya. Panjangkan jenggot, potong kumis. Ini kan tabalia. Potong jenggot, panjangkan kumis. Yang ada Nabi majan awak, ya. Panjangkan jenggot artinya panjangkan tadi, biarkan. Kalau dipanjang mungkin panjang. Ya, karena selalunya orang panjang janggutnya dah. Ada orang kau nak berjanggut, nak tumbuh janggutnya dah. Tapi sunnahnya Bapak Ibu apa? Dibiarkannya tumbuh. Ya. Dibiarkan. Di mana berjenggot itu sunnah Nabi. Ulama-ulama awal disumbarkan dulunya berjanggut. Ya. Syekh Khatib Minangkabawi, ya. Buya Hamka, tuang kue membonjol berjanggut. Jenggot sunnah Nabi. Bukan jenggot itu ciri teroris. Bukan jenggot itu simbol tua. Tidak. Jangan janggut lo tua bentuknya. Tapi jenggot sunnah Nabi. Syiar agama. Khusus bagi laki-laki. Kalau wanita berjanggut wajib mencukur. Kok nyampang, doi kaum ibu nak berjanggut kan, tu wajib untuk dicukur tu. Boleh sogal tumbuhan kalau wanita, karena jenggot itu fitrahnya laki-laki. Oh ibu yang jangan heran kalau banyak kini kau awak nak berjanggut, memang dalam kau menegakkan sunnah Nabi. Di negara awak kau dulu janggut sudah biasa dulunya orang berjenggot, tetapi di saat sunnah Allah mulai ya terkubur, nak tidak paham orang yang sunnah Nabi, maka yang muncul ketika itu apa? Bid'ah. Ya, sehingga orang berjenggot dianggap asing, dianggap aneh. Oleh karena itu, walaupun bapak jenggotnya cuma 3 helai, 5 helai, biarkan aja tumbuh. Pahala itu. Pahala. Dapat pahalanya kita. Jadi kalau orang Majusi, ya, mereka mencukur jenggotnya dan menumbuhkan kumisnya. Panjang sepanjang-panjangnya. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak, ya, innal yahud wa nasara la yusbighuna fakhalifuhum. Sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai, maka selisihilah mereka. Jadi mewarnai jenggot boleh, ya, diwarnai hanya saja jangan meniru orang-orang kafir dalam mewarnai jenggot tadi. Itulah dia pembahasan kita berkisar seputar adab-adab terhadap orang kafir. Jadi kita lanjutkan lebih salat dengan soal jawab pertanyaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, soal jawab. Oleh karena itu, dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, barangkali ada yang mau bertanya, atau juga pembahasan yang tidak terkait dengan judul tadi. Jika sekiranya kita bisa untuk menjawabnya, kita jawab. Jika tidak, akan dijawab di lain waktu. Fadal, silakan yang mau bertanya. Ya. Ya. Balik tanya mana? Ya. Ya. Bagus pertanyaannya. Ini adalah fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita di dalam bertetangga, kehidupan di dalam berkeluarga atau dalam berkarib kerabat. Bahwa di dalam persoalan menyikapi satu hal yang bertentangan dengan batin kita, telah dinasihati, hal itu masih dilakukan pada kasus pertama tadi. Maka tentu nasihat itu kan tidak bisa sekali, diulang balik. Sekali aja dinasihati kemudian buat diam, nanti ada orang yang tidak mempan nasihat sekali, sampaikan lagi, kali, dua kali. Kalau tidak juga mungkin kita kalau memang rasa terganggu, kita bisa dalam hal ini menyampaikan kepada pihak yang terkait dari urusan Pak RT kan, kalau memang masuk terganggu artinya. Kalau begitu kerasnya bunyi musiknya. Tapi kalau tidak terganggu, artinya kita masih mampu menahan. Artinya menahan beban disakiti melalui suara musik kan ya. Yang ada orang balik sebenarnya karih-karihna bunyi musiknya kan tergaduh tetangga. Apalagi di malam hari kan tergaduh. Mesti tergaduh. Tiba alai. Kalau alik itu kecilnya semua jujulu. Nanti awak lelai menggaduh orang. Ya jelas prinsip seperti itu tidak dibenarkan agama kita. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang-orang muslim yang selamat dari orang muslim lain dari lidahnya dan tangannya. Itu orang muslim yang sebenarnya. Jadi sikap kita dalam hal ini kita sampaikan lagi, nasihati lagi. Jika tidak, jika kita masih bisa bersabar, sabarlah dan doakan mereka. Kalau sekiranya masih terganggu, kita bisa melaporkan kepada yang terkait. Sikap kita kalau kita maunya dalam hal-hal yang tidak urusan itu tetap juga bagus, tapi dalam hal tertentu kita benci kepadanya dalam hal tersebut. Wajar kita benci karena kita disuruh untuk al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Benci karena perbuatannya tadi yang suka membunyikan musik keras dengan terganggu orang lain. Adapun pada kasus-kasus yang tadi kasus artinya adalah perasaan kita tadi terhadap famili kita yang ada kekeliruan, ada perasaan tidak senang, itu wajar. Ada perasaan senang karena sikap baiknya. Maka dalam hal ini kita tidak bisa menghukumi orang itu sifat orang bisa jadi
Setelah itu dia berubah. Masa lalunya selalu kita ingat. Memang setan ini berusaha untuk mengingatkan pada masa lalu orang yang tidak elok. Apalagi kalau ada kekeliruannya itu atau tersinggung adanya terkena masa lalu. Ya, masa lalu yang jeleknya itu. Kalau tidak, kalau baik aja. Oleh karena itu ya kita berusaha untuk meredam hal-hal yang akan menimbulkan, membangkitkan marah kita terhadap peristiwa yang telah terjadi. Kalau yang telah terjadi itu kita jadikan ibrah dan kita maafkan keliruannya. Sikap kita dalam hal yang baik tetap baik, ya. Sikap kita dalam hal yang diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik, tegur, sapa, salam, ini tetap ini kita lakukan. Ya. Kekeliruannya, kesalahannya ini adalah tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kalau tidak ada yang menghukuminya. Tanggung jawab di hadapan Allah, dan manusia itu tentu dia tidak selamanya seperti itu. Ketika dia akan berubah. Kadang-kadang manusia itu ketika melihat sikap kita tetap baik kepadanya, ya, akhirnya dia berubah dengan sendirinya. Ya. Dan yang lama pun hilang. Jadi kesalahan seorang, ya, lagi dia masih bisa untuk berubah, ya, maka kita dalam hal ini kita mendoakannya. Kita mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada dua pertanyaan sini. Membaca surat sajadah, ya, dengan surat pendek pada hari Jumat subuh, ya. Memang ada dalil yang mensunnahkan untuk membaca surat As-Sajadah, ya, pada subuh, ya, Jumat subuh. Hanya saja artinya ada, jangan sampai ini dianggap wajib atau dilazimi. Artinya apa, kalau itu tidak dibaca timbul tertanya dia, kok tidak dibaca? Ya. Ini semuanya tergantung dari imam, ya. Sajadah itu biasa rakaat keduanya al-insan, hal ata 'alal insan, ya. Maka ini hukumnya sunnah tergantung nanti pada imam. Imam baca, ya kita ikuti, kalau tidak baca maka tidak apa-apa. Kemudian sujud sajadah ini bukan hanya dibaca, akan hanya dilakukan ketika subuh Jumat. Pada salat-salat yang lain seperti salat maghrib, salat isya, salat yang jahar, kalau imam membaca ayat-ayat sajadah, ayat sajadah itu banyak, bukan hanya salat sajadah, ya, tapi ada ayat lain yang di situ ada ayat-ayat tentang sujud. Maka ketika imam membaca itu, ya, maka makmum ikut sujud. Imam sujud, makmum sujud. Bisa jadi imam baca ayat itu tapi imam tidak sujud, maka makmum tidak usah sujud. Ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Hanya saja jadi membaca sajadah itu pada waktu subuh bagian dari sunnah subuh Jumat, hanya saja tidak jangan sampai dilazimkan terus menerus. Dikhawatirkan ini adalah wajib, ini yang khawatirnya. Dan itu tergantung imam. Membaca silakan, imam tidak baca maka tidak apa-apa. Mendahului imam. Ada beberapa bentuk mukhalafah yang hal yang menyisihi mendahului imam. Ini yang pertama. Maka ini jelas tidak boleh. Imam wajib untuk diikuti. Apabila dia dahului dengan kesengajaan, ya, maka berarti nak patuh kepada imam. Bisa batal salatnya. Ju'ilal imam liutamma bih. Jadikan imam untuk diikuti. Kalau dia sujud, maka bersujudlah. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dalam suatu riwayat hadis, orang yang mendahului imam itu akan dirubah kepalanya dan kepala keledai. Ya.
Ya imam dulu baru makmum. Kalau enggak, kalau sama-sama saja atau kalau sekiranya kita yang dulu dari imam berarti tidak berjamaah namanya. Yang kedua ada bentuk hal yang menyisihi, kalau tadi adalah mukhalafah, yaitu mendahului imam. Ada musabaqah. Ya, ada yang namanya menyamai imam. Serentak dengan imam. Ya, serentak, dan ini juga salah. Apabila dilakukan yang sengaja bisa merusak salat tadi. Ya. Ada yang terlalu lama. Nah, ini salah juga. Memang imam didahului, ya. Imam tetap wajib dahulu, tapi imam sudah ruku, dia belum juga ruku lagi. Lama sekali. Ini juga tanda nak patuh pada imam. Yang ada lagi mutaba'ah. Mutaba'ah inilah yang sebenarnya. Wajib mengikuti imam. Imam ruku maka makmum ruku. Imam sujud maka makmum sujud. Ini ju'idal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Imam dulu baru makmum. Jadi tidak sempurnalah salat seorang apabila dia mendahului imam, bahkan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Wallahu a'lam bissawab. Silakan yang lain. Kalau tidak dengan tidak apa-apa. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Pokoknya dia nak hafal kan. Bacalah yang mudah dari Quran. Dia tidak apa-apa. Ya kalau enggak sunnah. Artinya di situ boleh. Ya. Sunnah itu ada artinya sunnah yang bersifat lazim. Ada sunnah yang merupakan ya begitu Nabi sering melakukannya. Ya. Ada sunnah yang artinya mustahab, anjuran saja. Ya. Ada sunnah yang sampai ke tingkat ya, lazim, kelaziman. Diancam orang yang meninggalkannya tadi. Maka nanti sunnah seperti itu bisa jadi wajib. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalimat sunnah ya. Ini perlu juga dijelaskan kalimat sunnah. Sunnah menurut ahli fikih lawan dari wajib. Sunnah menurut ahli fikih lawan dari wajib. Ya. Sunnah menurut ahli ya, hadis ma'udifa idan Nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW min qaulin, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat. Ya. Baik sifat itu fisik atau adab atau akhlak. Ada sunnah ya yang lebih luas maknanya. Apa itu? Muwafaqatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kesesuaian muwafaqatuhu lil kitab wa sunnah. Kesesuaian amalnya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ya, baik itu nanti menyangkut wajib, di dalamnya ada kesesuaian tadi, bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia adalah mustahab, anjuran, ya. Atau kesesuaian amalnya dengan sahabat. Oleh karena itu muncul istilah apa lagi? Sunnah sekolah itu. Apa maksudnya? Bukan mempunyai sekolah sunnah tersendiri, tetapi apa yang diajarkan tadi sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dan sunnah yang diajarkan para sahabat, itu maksudnya. Muncul lagi perkataan si fulan ala sunnah. Si fulan di atas sunnah berarti maksudnya adalah si fulan amalannya, perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi, ya, kecocokannya dengan sunnah Nabi dan yang dilakukan oleh sahabat. Muncul lagi apa? Ustaz sunnah. Ya, Ustaz sunnah berarti bukan
Ustaz sunnah ini maksudnya adalah bahwa ustaz ini selalu mengajak ya dalam hal materinya, dalam hal perilakunya, pribadinya, mengajak untuk umat untuk kepada kecocokan daripada ilmunya ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan yang dilakukan sahabat. Itu maksudnya ya. Jadi tidak tercela sebenarnya kalau di zaman sekarang seorang mengatakan ustaz itu ustaz sunnah. Enggak. Maksud itu adalah dipahami kalau memang maksud, kalau kita memahami benar, tapi bisa jadi salah. Adalah ustaz sunnah. Nah, kan padahal maksudnya apa? Bahwa dakwah yang disampaikannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya. Bukan dengan berarti mengkotak-kotak ustaz tadi. Ya, kalau orang nggak paham kan ya itu katanya, kotak-kotak ustaz kan, ustaz sunnah. Ya, ini muncul, kenapa muncul istilah tadi? Tatkala sudah berkembangnya perbuatan bid'ah. Ya, berkembang aliran-aliran sesat, pemahaman sesat. Ya, kalau secara umum kan Islam saja, Islam. Tapi Islam itu kan sudah banyak, Islam biasa nenek moyang, kan Islam juga itu. Ya, Islam menurut logika dan akal. Muncullah istilah as-sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah tadi. Untuk apa? Untuk mengkanter pemahaman, untuk membedakan dengan pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu muncul istilah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga berfaedah dan manfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan juga terima kasih kepada pengurus musalla yang telah memberikan kesempatan kepada majelis ilmu kita ini untuk ya memberikan pengajaran atau ilmu di musalla kita ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.